Dah. Kami di Gunung Manik itu segala sesuatunya, kebutuhan masyarakat itu digratiskan yang dilayani oleh desa. Assalamualaikum sahabat Tebak Ireng TV, apa kabarnya? Saya doakan semoga sehat selalu. Pada kesempatan kali ini saya berkunjung ke Desa Gunung Manik, Kecamatan Ciniru, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Yuk tonton videonya sampai selesai ya. Jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe biar saya semangat berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rukmin Nuryadin selaku Kepala Desa Gunung Manik, Kecamatan Ciniru, Kabupaten Kuningan. Yang pertama, kami mengenalkan profil Desa Gunung Manik, bahwa Gunung Manik itu ada di wilayah Kecamatan Ciniru bagian selatan, kemudian yang mempunyai penduduk yaitu 1.155 jiwa, kemudian luas desanya itu 625 hektar, dan kami kelola ini Desa Gunung Manik terdiri daripada 3 dusun, 3 kepala dusun, dan kami kelola pemerintahan Desa Gunung Manik, 1 kepala desa, kemudian sekretaris desa, 3 kasih, dan 3 kaur, kemudian ditambah 3 kepala dusun. Terdiri daripada 5 RW, kemudian 10 RT. Itu. Dan alhamdulillah Desa Gunung Manik itu ada di daerah terpencil yang berbatasan dari sebelah utara Desa Cijemit, kemudian sebelah timur Desa Pinara, sebelah selatan yaitu Kecamatan Selajambe yaitu Desa Bagawat dan Kutawaringin, kemudian dari barat Desa Citapen. Kemudian desa kami ini adalah desa muda, baru berusia 41 tahun. Kami pemekaran dari Desa Citapen, Kecamatan Hantara pada tahun 1982. Berarti usia kami baru 14 tahun. Itulah profil desa kami, dan mayoritas pekerjaan penduduk adalah petani pekebun. Masyarakat Desa Gunung Manik ini adalah masyarakat yang religius ya, beragama, kemudian semuanya Islam. Kemudian di desa kami itu waktu pemerintah agresi militer Belanda waktu zaman penjajahan adalah disatukan tempat menjadi daerah pejuang Laskar Rakyat. Jadi Desa Gunung Manik itulah desa termasuk bersejarah desa perjuangan, sehingga sampai kini banyak para pejuang kemerdekaan juga yang masih ada. Nah, barangkali itu yang secara profil sekilas. Kemudian kita potensi, Gunung Manik ini sangat berpotensi, supaya ya potensi seperti potensi kekayaan alam yang berterjemah untuk objek wisata. Gunung Manik itu ada 10 curug ya, curug air yang belum terbanyak, hanya baru 1 yang sedang dirintis menjadi objek wisata, dan kami bertujuan ingin menjadi desa wisata ya, yaitu Curug Payung sedang kami rintis, tapi baru sampai ya kami sudah punya DED, gambar-gambar dan sebagainya sudah komplit, tapi kami belum melakukan biaya. Jadi untuk kami membutuhkan masih investor yang datang ke Gunung Manik. Kemudian potensi lagi di dalam ini, kami Gunung Manik itu punya produk unggulan. Di antaranya dari perkebunan pala. Gunung Manik ini sudah memasyarakat dan sudah menghasilkan cukup lumayan. Kemudian yang kedua kopi, yang ketiga kapulaga. Untuk pala kami sudah bisa petik,
kemudian olah ya, dimanfaatkan kulitnya, bisa manisan, bisa jadi sirup, bisa dan sebagainya, wajib daripada tuban pala. Kemudian kopi kami sudah bisa petik, olah, jual. Nah, jadi sudah kami membuat suatu produk yang dinamanya kopi Ciraja. Itu ada sudah terkenal, sudah bisa pemasarannya sampai keluar Pulau Jawa lah gitu. Tapi barangkali ada yang berminat dan sebagainya untuk kopi di Gunung Manik itu sudah betul-betul potensi. Nah, juga pala hasilnya sudah tiap penduduk itu rata-rata sudah mempunyai kebun pala. Kalau kopi diantaranya sudah kalau di situ itu 120 hektaran lah, 120 hektaran di dalam, baik itu tanah pertanian dan di bawahnya itu sudah kebun kopi. Juga sekarang yang tanaman yang itunya ada kapulaga yang sudah itu. Cuman kalau bidang sawah atau pertanian mah hasilnya hanya cukup untuk konsumsi warga ini, jadi tidak bisa menjual padi dan tidak bisa membeli beras, jadi cukup dikonsumsi warga desa. Itulah potensi-potensi yang kami belum kembangkan, dan mohon semua ya, walaupun kami ada di pegunungan, di puncak gunung, tapi tetap ya potensi kami itu sangat besar sekali, namun belum masih membutuhkan ya impes barangkali yang mau impes ke Gunung Manik, baik untuk para wisata, kemudian ya untuk pengembangan perkebunan ya sudah cukup leluasa. Contohnya kami punya tanah desa, Nitisara Desa sekitar 18 hektar itu masih kosong, belum ini yang direncanakannya karena berdampingan dengan lokasi Curug Payung. Kami sudah diprogramkan akan direncanakan menjadi kebun buah, tapi ini kemodalan dan sebagainya belum menyampai. Jadinya rencana di 2023 ini akan ditata atau di rumah, karena ada ya musibah COVID-19 yang 3 kali berturut-turut, maka visi kami yang akan mengembangkan pariwisata itu tersendat akibat ya anggaran daripada belanja desanya itu tersendat oleh COVID-19. Tapi alhamdulillah walaupun ada ini, tidak warga desa Gunung Manik itu tidak sampai ada yang lolos karena penyakit COVID, dan ada juga yang terpapar. Kami bisa menangani dengan isolasi mandiri, dan alhamdulillah hasilnya sukses, tidak sampai ada yang lolos meninggal akibat COVID. Jadi itu kemandirian kami, dan dalam berbagai macam pembangunan kami itu segala sesuatu dilaksanakan oleh warga desa dengan mengedepankan gotong royong masyarakat, baik itu pembangunan fisik dan sebagainya. Kemudian tidak ada pembangunan-pembangunan yang dikerjakan oleh investor dari luar dalam ini, karena kondisi kami itu jadi masih kegotong royongan di Gunung Manik itu masih utuh 100%. Jadi baik itu pembangunan rumah-rumah masyarakat dan sebagainya, kami selalu dikerjakan dengan gotong royong. Dan keamanan di Gunung Manik alhamdulillah cukup stabil, karena selama periode kami memimpin di Gunung Manik tidak pernah ada masyarakat yang berurusan dengan hukum. Kemudian dan kami di desa juga tidak pernah menyelesaikan sengketa antar warga dan sebagainya. Jadi stabil, kondusif, dan ini walaupun kita ada di pinggir, jadi masyarakat cukup enjoy atau ya cukup stabil, kondusif, aman, tentram, sejahtera, dan kami berusaha segala sesuatu adalah memerlukan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat. Kami selaku pelayan masyarakat betul-betul berbakti ke masyarakat yang kami bisa layani, dan sama sekali kami di Gunung Manik itu tidak bisa
segala sesuatunya kebutuhan masyarakat itu digratiskan yang dilayani oleh desa, tidak sekali-kali menarik biaya dari masyarakat kecuali yang sudah ditentukan dari seperti PBB atau ya listrik dan sebagainya, itu sudah gitu. Barangkali itu sekilas Gunung Manik yang kami dapat sampaikan, mudah-mudahan dan barangkali dari pihak-pihak mana saja yang membutuhkan produk kopi, kemudian yang pala, silahkan kami terbuka untuk kerjasama, dan juga investor yang mau mengembangkan pariwisata juga kami siap terbuka untuk mereka. Barangkali sekian dari kami dan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.